Jowo sama Dinda di sini. Iya. Kayaknya juga bagus. Tapi enggak. Pepatah mengatakan bahwa jika ingin hidup Anda tenang, maka jangan menikah. Akan tetapi, jika Anda ingin mengerti apa artinya hidup, maka menikahlah. Ayolah kawan, masa anumu buat pipis doang? Love Therapy berkisah tentang pasutri yang menemui kebosanan dalam berumah tangga, dan kebosanan itu membawa mereka ke sebuah pesan misterius dari sebuah klinik. Setelah sesi konsultasi kekurangan dan kelebihan pasangan, mereka tanpa sadar masuk ke jalur ekstrim menghilangkan rasa bosan, yaitu selingkuh. Alih-alih membaik, semuanya justru semakin rumit. Penasaran dong gimana akhir dari cerita ini? Oke lah, tanpa kebanyakan spoiler di awal. Dan ini dia alur cerita film Love Therapy. Film dimulai dengan video testimoni beberapa pasangan yang memutuskan alasan mengapa mereka menikah. Mulai dari perasaan saling nyaman, bahkan urusan sama-sama doyan anu, yang intinya mereka ingin langgeng sampai tua. Menurut kalian seks itu penting gak sih? Penting banget. Dia the best sih. Gue paling suka. Beralih ke seorang pria bernama Martin. Dia dikenal seorang suami setia. Bahkan ketika rekan kerjanya yang aduhai datang menggoda, Martin tetap setia walaupun anunya sudah merontak. Anton yang melihat wajah Martin kaku kayak kanebo kering, curiga bahwa Martin sudah lama tidak mendapatkan jatah dari istrinya. Bahkan Anton memberi Martin sebuah alat canggih dan berharap hubungan mereka akan membaik. Ini kan buat cewek. Berarti bini gue sendiri dong. Gue makin amsyong. Iya. Gue baru pakai sekali sih. Singkat cerita, manakala pulang bekerja, security justru menemukan alat canggih itu di tas milik Martin. Namun karena security itu kelewat polos, dia justru meniup alat itu layaknya peluit. Lo beneran pada kagak tahu ini apa? Mainan. Di sisi lain, Dara sedang asik membuat kue bersama Cindy, justru mengungkap fakta bahwa Dara dan Martin memang sudah lama tidak berhubungan karena kesibukan, padahal harusnya minim seminggu sekali demi kebaikan bersama. Separah itu emangnya. Hot sama Tony kayak sebelum menikah. Yang minta, laki gue yang minta. Seminggu 2 kali lah. Singkat waktu, Martin dan Dara mengunjungi acara keluarga besar, di mana satu keluarga diwajibkan menyumbang satu video anak mereka untuk ditonton bersama. Namun Dara berbeda, jangankan video tentang anak, video anu pun dia tidak punya. Video ke kakek nenek sih. Tahu kalian berdua lah lagi ngapain gitu. Malam harinya, Dara mencoba menggoda Martin, namun Dara juga tersadar bahwa aksi ini nampak dipaksakan karena sebenarnya dia tidak bernafsu. Alhasil, adu gabruk di antara mereka ditunda entah sampai kapan. Kamu kenapa? Aku udah panjang, Sen. Ayo. Dara mempunyai sebuah ide untuk membakar gairah yang sudah lama padam. Dia ingin kencan bersama seperti saat pacaran. Martin tentu setuju demi kebaikan bersama. Singkat cerita, dalam perjalanan berkencan, Dara menemukan sebuah alat vibrator. Namun Martin justru dengan santai berkata, itu ulah Anton yang iseng. Dara lantas percaya pada suaminya itu. Bekas Anton. Ya enggak lah kamu. Udah, nanti aku juga udah rencana mau pulang. Tempat yang mereka kunjungi adalah sebuah kafe. Topik mulai memanas manakala mereka yang bosan ingin variasi dalam berhubungan, dan tiba-tiba Dara tersenyum dan izin menuju toilet. Oh my god, Dara justru memakai alat itu di tempat umum seperti ini. Bahkan dia menyuruh Martin mengontrol alat itu dengan ponsel miliknya. Alhasil, getaran yang ditimbulkan justru membuat Dara keenakan.
Sampai pada akhirnya sebuah cairan minuman tertumpah membuat ponsel Martin mendadak error. Alat itu tidak bisa dikendalikan lagi. Alhasil bukannya bergairah, mereka justru memalukan diri di depan umum. Kencan romantis mereka berujung kegagalan. Bahkan rasa malu itu terasa sampai di dalam rumah. Kini Dara membandingkan kehidupan dirinya dengan teman-temannya yang bisa seminggu 7 kali, bahkan sehari 3 kali, seperti orang makan. Aku pakai obat kuat ya. Kayaknya masalahnya bukan cuma di kamu deh, sayang. Keesokan harinya mereka mendapati pesan misterius dari aplikasi bernama Klinik Cupid. Bahkan klinik ini tahu detail masalah Dara dan Martin, namun mereka merasa ini cuma pesan sampah. Dan tak lama setelah itu, di mana saat mereka bertemu mereka membahas mengenai pesan itu, Martin menyimpulkan ada seseorang yang menjual data pribadi mereka ke klinik Cupid. Ada orang yang jual data kita ke mereka. Itu udah biasa, sayang. Singkat cerita, manakala Martin sedang bosan bekerja, dia melihat pasangan harmonis di usia tua. Mereka bercerita ini karena bantuan klinik Cupid. Tentu saja ini membuat Martin sangat tertarik. Mahal sih, tapi oke. Bro. Mereka yang menyarankan Martin mencoba klinik itu membuat Martin bergegas menelpon Dara, dan Dara pun sangat setuju. Alhasil mereka bergegas OTW. Ya, 17. Datang ke klinik kami. Makasih ya sekali. Sore, Bu. Pak, ada yang bisa kami bantu? Sesampainya di klinik Cupid, mereka dipertemukan dengan Dokter Bandi, di mana Dokter Bandi menjelaskan bahwa klinik ini sangat berpengalaman menangani kasus para pasutri dengan biaya relatif murah, yaitu 120 juta saja. Dan apabila terapi ini gagal, maka uang Anda akan kembali. Ada yang harus kalian tanda tanganin, pinnya sudah bisa segera kita mulai. Sesi terapi dimulai dengan tahapan konseling terpisah. Mereka harus mengungkapkan kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, serta harapan mereka ke depan yang ingin hubungan mereka kembali harmonis. Gue fantasi lo. Itu kayak apa sih? Yang benar-benar kayak butuh gua. Pelan, berwibawa. Gue bisa ngerasain manjanya cewek-cewek yang baru lulus kuliah. Setelah tahapan konseling selesai, mereka tidak diperkenankan saling bercerita isi konseling demi kesuksesan terapi ini. Tentu saja mereka setuju demi kebaikan bersama. Singkat cerita, sepulang dari bekerja, Martin mendapati wanita meminta tolong. Martin bergegas membantu dengan memberi kacamata miliknya. Namun setelah ditolong, yang dia lakukan adalah Kasih ya, Mas. Iya, apa-apa. Martin yang ingin harmonis lagi dengan Dara mencoba menjaga iman, bahkan bergegas berpamitan. Namun Martin justru melihat wanita itu kebingungan di tepi jalan. Alhasil Martin mencoba memberi tumpangan. Online tapi nggak berani, udah mahal. Aku arahnya sana loh. Aku lewat Cilandak. Ya, Kamu aku dropin? boleh? Of course. Oh, thank you. Naluri buaya Martin mulai merontak. Dia memang suka daun muda seperti gadis lulus kuliah, dan momen dimana gadis ini kesulitan menghubungi sang ayah tentu dimanfaatkan Martin untuk santai di bar di dekat rumah. Sesampainya di dalam bar, mereka minum sampai mabuk. Sementara di sisi lain, Dara juga bertemu pria idaman yang tampan berotot. Bahkan mereka juga mabuk bersama. Namun kemudian Dara terbangun di dalam kamar hotel dengan pria tampan itu. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya Dara, Martin juga tersadar di dalam kamar hotel dengan seorang wanita. Ini pertama kali dalam hidup mereka telah berzina. Dalam perjalanan pulang, Dara berusaha sampai rumah lebih dahulu dan bergegas berganti pakaian. Dan Martin yang sampai di rumah memeluk Dara, dan mereka sama-sama berhasil menutupi aib perselingkuhan itu. Mau gosok gigi, lepas kaki dulu sini. Aku
Sakit gigi dulu ya sebentar. Keesokan harinya mereka kembali ke klinik Cupid untuk melanjutkan sesi kedua. Namun sesampainya di lift gedung, mereka mendapati lantai 17 telah disegel. Lantai di mana klinik itu berada hanyalah sebuah tipuan. Nggak pernah dengar klinik Cupid, terus apa dong? Mereka udah debit belum? Udah diambil uang gitu. Mereka yang telah tersadar dan kehilangan 120 juta rupiah mencoba melapor pihak kepolisian. Namun sebuah video rekaman perselingkuhan Martin membuat Martin mendadak ragu. Kita mau lapornya ke kantor polisi mana? Mau lapornya ke kantor polisi mana? Tidak hanya Martin, rekaman video perselingkuhan Dara juga dikirim. Kini mereka sepakat untuk tidak melapor demi menjaga nama baik keluarga besar. Uang 120 juta rupiah itu ikhlaskan saja. Dalam perjalanan pulang, Dara berniat memesan makanan dengan meminjam ponsel milik Martin. Namun Martin tidak memberikan HP miliknya dan tentu saja Dara mendadak curiga. Kenapa sih? Saya pesan makanan juga dari handphone kamu? Gak ada apa-apa. Kini Martin berbalik meminjam HP milik Dara. Namun Dara juga tidak mengizinkan dan seketika keributan terjadi. Bahkan tanpa sengaja ponsel mereka tertukar. Alhasil kini aib mereka sama-sama terbuka. Kok kamu tega sih? Kamu yang tega. Di tengah keributan yang semakin memanas, Dokter Bandi tiba-tiba menelpon. Mereka disebut sebagai pasangan bodoh dan Dokter Bandi meminta tebusan agar video mereka tidak disebarluaskan. Kalau kalian mau hidup kalian tetap normal, jauh dari hukum dan masyarakat. Kalau rekaman itu kami sebar, nggak akan bisa ditarik lagi selamanya. Udah lo bilang aja butuhnya berapa. Dara bahkan sampai emosi. Namun di tengah keributan Martin justru melihat cewek selingkuhan dirinya dan bergegas mengikuti demi mencari kebenaran siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum Ibu. Ini mahasiswa yang aku anterin kemarin. Terus Udah, kamu ikut saya ke kantor polisi. Kantor. Setelah sampai di rumah wanita itu, Martin bergegas menangkap wanita itu dan alangkah terkejutnya mereka di mana wanita itu tinggal bersama ibunya yang buta, bahkan adik adopsi 5 orang dari jalanan. Alhasil rasa marah itu seketika berubah menjadi iba. Udah apa? Dalam perjalanan pulang, Dokter Bandi kembali menelpon. Bandi menyuruh mereka menuju Sentral Stadium di mana dalam 10 menit harus menemukan ponsel dan apabila mereka gagal, video mesum mereka akan tersebar. Di video terbesar di Jakarta. 10 menit. Keren. Gak akan nyampe kita, sayang. Sesampainya di Sentral Stadium, mereka bergegas mencari di mana ponsel itu disembunyikan dan setelah beberapa menit ponsel itu berhasil ditemukan. Ini apa ya? Tak lama setelah itu, Dokter Bandi kembali menelpon di mana dia memberi pilihan menyakitkan di mana mereka harus memilih video wig siapa yang akan disebar. Pilih, ya. Udah video aku aja. Pasti kamu. Aku aja. Mereka yang sama-sama mengalah dibuat jantungan manakala video itu akan tayang. Namun ternyata yang ditayangkan adalah laki-laki Bandi kembali menelpon di mana dia meminta tebusan 5 miliar saja dan harus diserahkan dalam waktu 24 jam. Namun di tengah kebingungan itu, keluarga besar menelpon dan menyuruh mereka untuk pulang. Nenek minta kita semua kumpul. Dia bilang ngumpul, udah cepetan sini. Suruh ke rumah nenek. Martin berharap bisa diskusi dan mendapat dana segar demi menyelesaikan masalah mereka. Namun sesampainya di sana, Dara justru pasrah. Bahkan apabila harus cerai, dia akan terima. Cerita semua dari awal. Habis urusan ini selesai, kita duduk bareng ya.
kita omongin semua gimana kelanjutannya kita. Di tengah kekalutan itu, keluarga besar memanggil mengajak mereka menonton sebuah video di mana itu adalah video Dara dan Martin di klinik Cupid, di mana terkuak mereka sebenarnya saling mencintai meskipun dalam masa yang amat sulit. Yang kalian suka dari satu sama lain. Orang yang paling sayang sama gue. Pengen nyender sama orang lain, gue pengen nyender sama Dara. Dan video itu membuat mereka menangis haru. Ternyata apa yang mereka alami adalah bagian dari rencana keluarga Dara. Beruntung mereka lulus dan hubungan mereka kembali membaik. Keluarga ini ingin mereka kembali fokus membangun rumah tangga, memprioritaskan keluarga, dan mereka sadar kenapa dulu saling memilih satu sama lain, dan kini olahraga malam selalu rutin mereka lakukan. Gimana alur cerita film ini guys? Menarik sekali bukan? Dara dan Martin yang jenuh berumah tangga karena kesibukan justru masuk ke lembah perselingkuhan. Namun beruntung mereka lulus dan itu cuma prank belaka. Coba kalau mereka stres dan bundir, film ini bakal selesai hitungan menit. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kesibukan bukan alasan untuk tidak harmonis. Rumah tangga dibangun bersama, saling komunikasi, saling berbagi tugas. Ibarat suami bikin pondasi, maka sang istri baiknya bikin segelas kopi. Itu saya Awan dan jajaran para suami idaman pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.